Dengarkan baik-baik. Sejarah kuno Nusantara seringkali diselimuti kabut tebal. Tetapi di balik kabut itu, terkadang kita menemukan jejak darah dan kekejaman yang tersembunyi. Inilah kisah tentang seorang raja yang julukannya saja sudah cukup untuk memanggil teror. Dyah Dharanindra, sang penumpas musuh perwira. Pada tahun 792 Masehi, di jantung kerajaan Medang, terjadi pergantian takhta yang janggal. Rakai Panangkaran Dyah Pancapana, sang penguasa, memilih jalan keheningan. Ia mengundurkan diri untuk menjadi seorang pertapa Buddha. Takhtanya yang kosong itu kini harus diisi, dan dari beang-beang muncul sosok baru yang membawa ambisi gelap, Rakai Panunggalan Dyah Dharindra. Banyak sejarawan meyakini dia berasal dari wangsa Sailendra yang kuat, tetapi pengaruhnya jauh lebih mencekam daripada sekadar raja lokal biasa. Beberapa bukti tersirat bahkan menunjukkan bahwa Medang di bawah kekuasaannya mungkin telah menjadi pusat kekuasaan baru bagi Sriwijaya. Jika ini benar, artinya Sriwijaya yang agung, yang konon dikuasai oleh Raja Wisnu, telah ditaklukkan. Dharindra, sang Raja Jawa, kini adalah penguasa dari dua entitas besar, Raja Medang dan juga Raja Sriwijaya. Kekuasaan ganda, misteri ganda. Tetapi, siapa sebenarnya sosok yang berani menuntut dua mahkota ini? Disinilah sejarah berbalik menjadi teka-teki Purdara. Identitas Dharanindra adalah medan perang bagi para sejarawan. Van Niersen, seorang sejarawan, berteori bahwa Rakai Panangkaran sebenarnya hanyalah bawahan dari penguasa Sailendra yang lebih tinggi, yaitu Dharindra. Nama Dharindra terukir jelas di prasasti Kelurak tahun ke-782. Artinya, menurut Van Niersen, Dharindra adalah atasan yang selama ini mengendalikan Panangkaran dari balik layar. Di sisi lain, sejarawan Indonesia Marwati Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto mengajukan klaim yang lebih mengganggu. Menurut mereka, karena jarak waktu penguasaan yang begitu dekat dan fakta bahwa Panangkaran juga dipuji dengan gelar Sailendra, mereka bersikeras bahwa Dharindra dan Panangkaran adalah orang yang sama. Satu orang, dua nama, satu kekejaman. Namun, muncul suara ketiga, suara paling lantang dan paling kontroversial dari sejarawan Slamet Mulyana. Slamet Mulyana menolak keras identifikasi ganda ini. Bagi Slamet, Rakai Panangkaran adalah Dyah Pancapana, seorang perebut tahta yang merebut kekuasaan dari wangsa Sanjaya. Sementara itu, berdasarkan prasasti Mantyaseh, raja yang datang sesudah Panangkaran adalah Rakai Panunggalan. Slamet Mulyana menegaskan dengan yakin, Rakai Panunggalan itulah nama asli dari Dyah Dharindra. Artinya, mereka adalah dua orang yang berbeda. Dharanindra adalah bayangan yang menggantikan bayangan sebelumnya. Terlepas dari siapa nama aslinya, Dharindra memiliki sebuah julukan yang terukir di batu, abadi, dan sangat menakutkan, Wairi Wara Wiramardana, atau sang penumpas masu-masu perwira. Julukan ini bukanlah sekadar pujian kosong. Slamet Mulyana melihat ada kesamaan yang mengerikan dengan julukan-julukan lain seperti Wirawairimatana di prasasti Nalanda dan Sarwarimadhawimatana di prasasti Ligorbe. Semua julukan itu merujuk pada satu sosok yang sama, seorang penghancur ulung. Dari kegelapan silsilah ini, muncul fakta lain yang mengaitkan teror sang raja. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Wirawairimatana alias Dharindra memiliki seorang putra bernama Samaragrawira, dan Samaragrawira ini adalah ayah dari Balaputra Dewa Raja Sriwijaya yang sangat terkenal itu. Ini berarti Balaputra Dewa adalah cucu dari sang penumpas musuh perwira. Garis keturunan ini bukan hanya tentang kekerabatan,
tetapi tentang sebuah warisan dominasi. Slamet Mulyana menyimpulkan bahwa julukan-julukan mengerikan ini adalah bukti nyata dari ekspansi militer yang brutal. Prasasti Ligorbe, menurut Slamet, ditulis bukan sebagai kelanjutan dari prasasti sebelumnya, melainkan sebagai monumen kemenangan Wangsa Sailendra setelah Sriwijaya runtuh. Ligorbe adalah sebuah pengumuman kepada dunia bahwa Darindra kini telah menguasai wilayah tersebut. Dalam prasasti ini, Darindra dipuji sebagai penjelmaan Dewa Wisnu, sangat ironis. Gelar Dewa Pelindung Jagat Raya ini justru digunakan untuk mengagungkan seorang penakluk yang kejam. Kekejaman Darindra tidak berhenti di Sriwijaya. Prasasti lain menceritakan bagaimana Jawa pernah menjajah Kamboja atau Chenla hingga tahun 802 dan melancarkan serangan mematikan terhadap Champa yang sekarang adalah Vietnam pada tahun ke-787. Darindra menjadikan Ligor di Semenanjung Malaya sebagai pangkalan militer yang menebar teror di seluruh Asia Tenggara. Penaklukan berantai atas Sriwijaya, Ligor, Champa, dan Kamboja. Semuanya selaras dengan gelar kejinya, penumpas musuh perwira. Dia adalah monster yang justru dielu-elukan. Pada Akornia, Slamet Mulyana menutup misteri ini dengan sebuah identifikasi yang final dan menyeramkan. Raja Wisnu yang disebut oleh para sejarawan sebagai penguasa Sriwijaya sebelum keruntuhannya adalah Dyah Darindra itu sendiri. Dua nama, satu kekuasaan absolut Darindra, sang pelindung jagat, yang ironisnya harus menumpahkan darah tak terhitung jumlahnya demi menciptakan kerajaannya. Inilah warisan gelap sang penumpas musuh perwira, sebuah bayangan yang masih menghantui sejarah Nusantara hingga hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Darindra adalah seorang pahlawan visioner yang menyatukan Nusantara dengan tangan besi, atau seorang tiran haus darah yang membangun kekaisaran di atas penderitaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah tersembunyi lainnya dari sejarah kita. Sampai jumpa di video berikutnya.